Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Azahra dengan NPM 2551030094 dari program studi akuntansi syariah kelas E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Okta Supriyaningsih ME SY. Jadi dampak pasar tradisional dari segi ekonomi itu dapat membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu perputaran ekonomi lokal karena banyak barang yang berasal dari usaha kecil dan hasil produksi daerah. Selain itu, harga di pasar tradisional juga jauh lebih terjangkau daripada pasar modern. Serta ada dampak pasar tradisional dari segi sosial, yaitu menjadikan pasar tradisional jadi tempat interaksi masyarakat sehingga hubungan menjadi lebih akrab, serta mempererat rasa kebersamaan dan membantu melestarikan budaya lokal seperti tawar-menawar. Lalu ada dampak pasar modern dari segi ekonomi, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan menjadi karyawan toko ataupun kasir, serta memberikan kemudahan bagi konsumen karena barang lebih lengkap dan harganya sudah pasti. Namun keberadaan pasar modern ini dapat mengurangi pendapatan pedagang kecil karena persaingannya yang kuat. Dan dampak dari segi sosialnya yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik. Tetapi interaksi antara penjual dan pembeli itu cenderung lebih sedikit karena tidak adanya proses tawar-menawar. Jadi, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dapat hidup lebih baik, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan atau kesenangan. Misalnya, membeli barang mewah hanya untuk mengikuti tren. Dalam Islam, seorang muslim dianjurkan untuk lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan hidup yang lebih sederhana dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Selain itu, barang yang dikonsumsi harus baik dan halal atau halalan thayyiban. Dengan begitu, seseorang terhindar dari sifat yang boros atau gaya hidup konsumtif. Jadi fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Distribusi membantu mempercepat proses perdagangan sehingga barang sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu. Selain itu, distribusi juga berfungsi untuk meningkatkan nilai guna barang, menjaga stabilitas persediaan barang di pasar, serta mempermudah konsumen memperoleh barang tanpa harus membeli langsung dari produsen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dan Islam mengajarkan manusia untuk mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan, serta distribusi yang berperan penting dalam menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.